Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini kita kembali live bersama Abah, live bersama Allah. Karena yang tidak sedang live bersama Allah berarti adalah mati, ya sahabat. Kehidupan yang kita alami sekarang, kita bisa ngapain, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa berbuat, ya, karena kita sedang live bersama dalang. Nah, inilah yang kemudian yang tidak pernah disadari, dan manusia kehilangan kesadaran tentang bagaimana dalangnya yang bergerak, yang mendiamkan. Dan adapun makhluk adalah sifatnya tagoyur yang selalu berubah. Nah, kita harus belajar. Dan oleh Abah simpulkan bahwa segala persoalan yang ada dihadapi oleh manusia di kehidupan ini adalah karena dia merasa wujud, ya, karena dia merasa ada, dan ketidakmampuan dia memfanakan diri. Karena ketidakmampuan memfanakan diri akan berakibat ketidakmampuan untuk mewujudkan Allah. Ketidakmampuan mewujudkan Allah, maka ketidakmampuan menghadirkan apa yang menjadikan keinginan. Karena pada dasarnya adalah tiada bergerak sebiji jarah sesuatu kecuali dengan izin Allah. Tidak akan ada sebuah perbuatan dari wayang kecuali dengan izin dalang. Nah, inilah yang manusia kehilangan kesadaran, ya. Manusia tidak lagi mengerti siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Bahkan yang dia tuhankan sebenarnya adalah harta. Yang dia pikirkan setiap hari, setiap saat adalah harta. Orang selama masih wujud, maka yang selalu dipikirkannya adalah harta. Bahkan ibadah yang dilakukannya untuk harta. Sholat yang dilakukannya, duhanya, bahkan riadohnya, apapun nanti tujuannya harta, bukan Allah. Dan orang-orang yang demikian buang-buang waktu, hanya tertipu saja, ya. Kalau kita tujuannya bukan ilahi anta maksudi, apapun tidak akan ada gunanya. Karena itulah maka disinilah kita belajar bagaimana sesungguhnya adalah Allah sudah membuat garis yang sangat jelas antara tauhid dan syirik tadi semua. Manusia tidak sadar mentuhankan harta, mentuhankan dirinya, mentuhankan jabatan, mentuhankan anaknya. Maka manusia akan kembali kepada yang dia tuhankan, ya. Maka manusia selalu akan tertarik kepada materi, ya. Kalau dia sebagai makhluk materi, maka dia akan menariknya materi. Walaupun ngomongnya la ilaha illallah, tapi ilahnya adalah materi, ilahnya adalah harta. Maka disinilah kegagalan manusia, ya, untuk kembali pada Tuhannya. Karena Tuhannya dianggap tidak ada, Tuhannya dianggap kecil, Tuhannya dianggap ada sesuatu yang menjadikan objek penderita. Tuhannya adalah sesuatu yang bisa disuruh-suruh oleh dia. Tuhannya adalah sesuatu yang bisa dijajah oleh dia. Tuhannya adalah sesuatu yang harus dipaksa mengikuti keinginan dia. Inilah persoalan manusia akhir zaman. Maka disitulah bendera syirik dan tauhid itu sangat jelas. Ibaratkan gelap, ibaratkan adalah putih dan hitam, ibaratkan cahaya dan kegelapan. Maka itulah banyak manusia bergerak dalam cahaya, tetapi sesungguhnya kegelapan. Selama yang ditujunya adalah makhluk, itulah Allah ingatkan wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah laiba, permainan. Hanya bermain-main. Walahun adalah tadi. Walaupun geraknya kelihatannya masjid, geraknya kelihatannya sholat, geraknya kelihatannya ibadah, geraknya kelihatan riadoh, tapi tetap saja sesungguhnya adalah laiba. Tujuannya makhluk. Tujuannya makhluk. Maka Abah kasih tahu, bagi siapapun yang mengamalkan ajaran dari Abah, apapun, kalau tujuannya masih makhluk, percuma. Mending gak usah melakukan apa-apalah. Tadi semua daripada capek, ya.
daripada capek. Karena sahabat, tidak akan ada maujud ya tanpa adanya segala yang wujud. Tiada sesuatu kecuali berasal aslukul makhlukat adalah Nur Muhammad. Ya. Karena tanpa adanya Nur Muhammad, meyakini adanya Nur Muhammad, menyaksikan Nur Muhammad, maka segala yang kita lihat adalah hanya makhluk. Tadi semua. Maka betapa syiriknya kita, sementara Allah sudah memberikan garis batas. Ya, memberikan garis batas. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah la yusyrik, tidak akan mengampuni dosa syirik. Inilah syirik. Jangan diartikan hanya menyembah Lata dan Uzza. Syirik menyembah diri, merasakan adanya diri, adalah benar-benar dijajah oleh diri. Nah, itulah masih hebatnya iblis. Iblis tidak mau sujud pada Adam. Karena Adam yang dilihatnya adalah diri dohir. Jadi iblis itu tidak mau sujud pada Adam karena Adam itu dianggap diri dohir. Waktu kata kalau ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Kenapa iblis kamu tidak mau sujud bersama malaikat? Kata iblis, qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Aku tidak akan pernah sujud kepada basar yang diciptakan dari salsalin dan hamain. Hanya di tanah kering, tanah bau. Kata iblis, aku tidak mau sujud. Jadi kalau kesimpulan apa? Iblis lebih baik. Maka itu dalam kitab Talbis Iblis, dari 7 neraka jahanam itu, iblis hanya menghuni lapisan neraka yang kedua. Tapi kebanyakan manusia adalah munafik. Makanya ada innal munafiquna fi darkil asfali minan nar. Paling keraklah orang-orang yang melakukan ketaatan pada Allah tapi tujuannya makhluk Allah. Itulah orang yang sia-sia. Ya. Jadi buat apa melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya bukan Allah? Karena tanpa Allah kalian tidak mendapatkan apa-apa. Tanpa Allah tiada gunanya yang kalian lakukan. Bahkan sungguh kebodohan, kata Syai'illah. Kamu mengharapkan sesuatu yang tidak dibuat oleh Allah. Dan inilah Allah memperlihatkan kepada kita asal beradanya dirimu. Dan keberadaan makhluk ini seolah-olah ada. Dan inilah untuk menguji manusia. Maka diciptakan kisah surga, kisah neraka. Coba kata Allah. Dia mencari surga atau takut neraka, mencari kebahagiaan bukan aku, ataukah ketakutan sesuatu yang bukan aku. Siapa sebetulnya sumber-sumber kenikmatan? Ya Allah. Tapi kalau tidak bersama Allah, siapa sumber-sumber ketakutan? Ya Allah. Ini adalah hanya cara pandang. Karena jahilnya mata tertutup. Ya. Manusia tertutup dengan segala apa yang dia tidak mampu melihat dirinya. Siapa dirinya dan siapa yang di luar. Maka Allah sudah ingatkan 2 hal dalam Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah engkau tidak mengetahui, tidak meneliti? Afala tubsirun itu observe, artinya meriset, membaca, meneliti. Itulah kenapa Nabi bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri, ya pasti kenal Tuhan. Tapi manusia sekarang tidak mau kenal dirinya. Hilanglah jati dirinya, disembah Tuhan. Iya Tuhan, tapi prakteknya sehari-harinya sahabat yang disembahkan harta. Yang dicari harta. Yang dituhankan harta. Bahkan sholat duha pun untuk harta. Tahajud pun untuk harta. Padahal itu adalah sanepan dari Allah. Padahal kalau kamu sudah bersama Allah, maka dunia ini menjadi milikmu. Abah kasih tahu. Ya. Kamu tinggal memilih yang kamu suka. Bukan kamu yang menghamba. Kamu yang memilih. Karena kamu adalah jenderal. Dan dunia ini di luar kamu. Karena kamu khalifah. Pemimpin. Sebagai khalifah pengganti Allah di muka bumi ini. Kau sudah berada dengan kudratnya. Berada pada iradahnya. Berada pada kalamnya, berada pada samanya, berada pada basornya, berada bahkan pada wujudnya. Maka itulah kita disebut khalifah. Khalifah, sebalik ini khalifah, pemimpin yang ngendus-ngendus rakyatnya.
Jenderal, manusia ini jenderal karena dia adalah diliputi oleh sifat ketuhanan. Bahkan Tuhan pun mengatakan, wa khalaqal Adam kasuratihi. Aku menciptakan Adam dalam surahku. Bahkan kita yang disebut Ar-Rahman itu oleh Allah. Ya. Wa khalaqal insan ala suratil Rahman. Tuh. Bayangkan, berarti insan itu ya Rahman. Dan Rahman itulah aras Allah. Nah, karena kita lah. Nah kata Abah semalam, jangan ragu-ragu. Kamu adalah Tuhan itu sendiri. Begitu kamu adalah menjadi makhluk, hilanglah derajat ketuhananmu. Muncullah sifat-sifat yang bukan ketuhanan. Nggak sadar muncullah sifat bahimia. Sifat binatang yang selalu ingin berebut makanan. Berebut pekerjaan, berebut proyek, berebut apa. Berebut dagangan. Itu sifat bahimia. Sifat subuhnya. Yang berantem merasa paling benar sendiri. Menghinakan orang lain, mengkafirkan orang lain. Memecah belah kiri kanan. Itulah perilaku-perilaku ustadz dan kiai. Ya, yang selalu tidak boleh terganggu wilayahnya. Seperti singa-singa yang tidak boleh wilayah yang didatangin oleh makhluk lain. Dan sifat syaitannya. Itulah. Kenapa Allah menyuruh kita adalah memerintahkan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Untuk mencegah tadi sifat bahimiyah, subuhnya, wal munkar itu sifat syaitan. Apa di situ? Sombong. Besar kepala. Tadi semua. Tapi setan, kata Abah, lebih baik. Karena dia konsekuen. Sampai hari ini tidak pernah ada dengar setan datang ke ustadz mau tobat. Tapi manusia berduyun-duyun ke Gunung Kawi datang ke setan. Inilah fakta. Yang nggak datang ke setan, dia nggak sadar menjadi setan. Tadi yang sholatnya adalah cari duhanya, cari rizki. Apa-apa cari rizki, riadohnya cari rizki, cari ilmu, cari. Nah itulah setan yang kedua. Karena selama bukan Allah yang kau tuju. Ilahi anta maksudi. Ridhoka madlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifata. Maka setan lebih baik. Karena setan adalah konsekuen. Sekali yang dia lihat makhluk, dia tidak mau sujud. Karena dia lihat makhluk. Tapi malaikat pas sajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Semuanya adalah. Maka malaikat itu ada dua taukid tadi. Kulluhum ajmaun. Semuanya bersama-sama sekaligus. Itulah. Karena malaikat melihat diri, bukan diri. Bukan tubuh ini, diri itu. Itu pelajaran dari Allah, sanepan dari Allah, perumpamaan dari Allah. Cuma sayang, manusia sekarang kan tidak mampu membaca perumpamaan Allah. Begitu baca alif lam mim, udah bingung. Apa kok nggak usah? Itu alif lam mim, itu kalimat mutasyabihat. Usah, hanya Allah yang tahu. Coba onnya itu. Ya zaman sekarang. Bagaimana mungkin hal yang paling kunci justru nggak tahu? Bagaimana to, shin, mim, ha, mim, kaf, ha, ya, ain, mim, sod. Justru yang intinya kuncinya dibilang nggak usah dibahas. Itu adalah milik Allah. Loh, kepalamu peang. Justru Allah ngasih kunci. Cuma sayang, kamu saja yang bodoh. Yang tidak dibuka oleh Allah. Watil kal amsalu nadribu halin nas wa ma yaqiluha illa, kecuali yang dibuka oleh Allah. Kenapa dia dibuka oleh Allah? Karena dia sudah tahu Allah. Man arafullah fahuwallah. Yang tahu Allah adalah Allah. Karena inna rabbaka ahata binnas. Maka itulah sahabat, iblis masih lebih baik. Maka tadi kenapa innal munafiquna fid dardi. Nah, kebanyakan orang Islam munafik. Ya. Ya. Bicaranya Allah tapi yang kejarnya makhluk. Ya. Abah bilang Abah masih memuji Jack Ma, memuji Mark Zuckerberg. Walaupun geraknya makhluk Allah. Dari mana kamu tahu Allah? Lihat kamu cek berapa donasinya Mark Zuckerberg itu. Berapa donasinya Jack Ma itu. Bahkan berapa donasinya Ronaldo. 1 triliun waktu ada tsunami di Aceh.
Ini kiainya aja nggak mau sodako, nggak mau zakat. Ngomongnya suruh zakat, nyuruhnya zakat. Nah, inilah persoalan sahabat. Karena jahilnya kepada Allah. Tahu nama Allah, tapi tidak tahu pada Allah. Tahu nyebut-nyebut nama Muhammad. Malah Muhammadnya sama dijadikan Isa sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena nggak ada bedanya berikan syafaat dengan Juru Selamat. Inilah orang kita sudah sama disesatkannya oleh Zionis. Kristen mentuhankan Yesus, Islam mentuhankan Muhammad. Karena padahal nggak ngerti Muhammad yang sejati itu siapa. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu siapa? Yang tidak punya anak. Nabi kita Ahmad punya anak. 7. Bahkan tadi semua. Tadi. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Nah, Muhammad yang asli itu lam yalid, walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena makhluk yang masih beranak dan diperanakan. Walaupun basarun lakal basari. Allah sudah mengingatkan surat Al-Furqan. Sebiji jarah manusia itu tidak bisa memberikan syafaat. Tapi orang Islam sekarang seolah-olah Muhammad. Kalau kamu melihat Muhammad, nggak melihat Nur Muhammad, nggak melihat Nurullah, melihat Allah, syiriklah kamu kepada Nabi Muhammad itu. Inilah kebodohan orang Islam akhir zaman. Bahkan dia tidak mengerti Muhammad itu ada 5. Ada Muhammad derajat, ada Muhammad harid, ada Muhammad majaji, ada Muhammad hakiki, ada Muhammad hak. Dan Muhammad yang sebenarnya Muhammad yang bentuk syahadat itu ya Allah sendiri. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Itulah Muhammad. Maka sesungguhnya segamanapun kau pandang hanya melihat 2 kalimat syahadat. Hanya melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Yang harus dipahami oleh kita. Ya. Jadi yang harus dipahami oleh kita adalah mengembalikan kepada apa yang sejatinya. Karena kalau tidak demikian kita tidak akan berubah. Kita tidak akan bahagia. Karena tanpa bersama Rasulullah kita akan tidak bertemu dengan Allah. Tanpa dengan Rasulullah kita juga tidak akan bisa sampai kepada Allah. Dan Rasulullah itu adalah bukan manusia. Kata Abah juga. Rasulullah itu adalah tadi Muhammadun Abah. Ahadin min rijal, maka Muhammadun abba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Itulah. Dan Muhammad itulah yang ada pada Adam sampai kepada Ahmad nabi kita. Maka itulah dari semua baginda nabi kita lah yang merupakan penghujung daripada seluruh para nabi itu dalam soal tadi semua. Nah kita pun harus begitu. Kalau nabi kita bernama Ahmad, nabi sebelumnya Isa, sebelumnya adalah Musa, kita adalah juga. Jadikan nabah diri kita. Di penghujung kita adalah Muhammad. Begitu. Itulah perjalanan. Karena kalau nggak begitu juga sahabat, di dunia ini pun, jadi kalaupun nggak dibahas salah, nggak dibahas salah. Kalau nggak dibahas, manusia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena yang dia pandang makhluk hanya makhluk. Maka pada kesempatan ini Abah ingin mengajak bagaimana menghilangkan diri. Bagaimana menghilangkan makhluk ini. Bahwa sebenar-benarnya kita tidak ada. Kita hanya dalam permainan Allah. Ya. Kita hanya berada di dalam drama Allah. Kata Abah juga. Dalangnya itu hanya satu. Kisah yang buatnya juga satu. Tapi kita nanti dikasih jiwa. Hati-hati. Di alam paling bawah ini, maka tadi summa rodadnahu asfalas safilin, di tempat rendah itu kita lah yang jadi Tuhan itu seolah-olah. Maka kamu punya kudrat, irodat, hayat. Nah, tugas kita mengembalikan itu, gitu loh. Nah, di sini kalau kita tidak mengembalikan itu berarti kita mentuhankan diri kita. Itulah syirik. Maka ada syirik jali pada jasad, ada syirik hobi pada hati, ada syirik syir pada ruh. Itulah syirik yang kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Syirik jali pada tubuhmu. Syirik hobi adalah pada hatimu. Syirik syir pada ruhmu. Nah inilah karena kita kenapa syirik? Karena masih memandang diri masih ada.
Dan sholat pun selama memandang diri masih ada. Fawailul lil musallin, celakalah. Kenapa dia sholatnya itu celaka? Satu, dia tadi telah terbangkitkan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Karena Muhammad yang ada pendiri masih yatim, belum punya anak, belum punya ayah. Maka kita awal sering ceritakan, kita datang an-najul adalah dengan ayah dohir, bapamu, ya, dari nutfah, nuqtah, alaqah, mudghah dan lain sebagainya. Tapi pulang kamu adalah dengan ayah batin. Syukur kalau bapamu ya juga mursyidmu. Karena kamu datang oleh dia, kamu pun pulang oleh Nur Muhammad yang ada pada dia. Tapi walaupun kamu anak mursyid sekalipun, tapi kalau pandang kau ada tadi yang dohir tadi, ya, gak ada gunanya. Sebagaimana gak gunanya Kan'an, padahal bapaknya adalah Rasul. Ini kadang-kadang baru aja anak kiai udah gus aja rasanya udah selamat. Apalagi Habib gitu kan tadi semua mentang-mentang. Ini udah palsu lagi. Nah inilah persoalan pada kita. Jadi jangan pernah hidup manusia itu al-furoda masing-masing. Bukan dengan bapamu. Bukan dengan kakekmu bahkan. Maka itu Allah mengatakan perjalanan manusia itu furoda. Itulah kenapa ruh itu ada dikembalikan lagi. Bahkan ada kembalinya bukan pada keluargamu. Dari keluarga orang lain. Surat Al-An'am 133. Baca Qur'annya memang kurang dipahami isi Qur'annya. Dan tidak pernah ditadaburi Al-Qur'annya. Tadi semua. Tidak menguasai Al-Qur'annya. Gitu. Bahkan setiap huruf dalam Al-Quran itu. Kunci-kunci dalam Al-Quran itu. Hanya bisa difahami oleh orang-orang yang diberikan mengerti oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mengerti siapa dirinya dan siapa di luar dirinya. Semuanya hanya makhluk. Semuanya hanya Allah, bukan. Nah disinilah penyebab penghalang. Jadi cara menghilangkannya bagaimana? Menghilangkan diri dan di luar diri. Abah kan sudah ajarkan banyak. Kalau seandainya kamu baju, maka tubuh ini adalah merupakan baju. Maka baju kembalikan kepada kain. Kain kembalikan kepada benang. Benang kembalikan pada kapas. Kapas kembalikan pada kosong. Sebenar-benarnya yang ada itulah yang kosong. Kalau menghilangkan gelas kaca ini, sebenar-benarnya gelas kaca ini adalah kaca. Dan sebenarnya kaca adalah biji kaca. Sebenarnya biji kaca itu adalah dari kosong. Semuanya dari kosong. Semuanya. Kita pun sama. Ya. Dari dari nafsu amarah. Naikkan berasal dari nafsu lawamah. Lawamah dari nafsu mulhimah. Mulhimah dari mutmainah. Mutmainah dari rodiyah. Rodiyah dari mardiyah. Mardiyah dari kamilah. Habis. Tuh. Roji'un. Ya. Kalau tidak begitu maka sholatnya pun tadi kata Allah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbihatan fadhukul adzab bima kuntum takfurun. Sampai ada kiai nanya, "Bah, itu tuh Quran bukan?" Akhirnya kibat lucu. Abah suka bertanya, mereka tuh nanya sama Abah, "Bah, kenapa sih kok ayat itu ada? Saya tuh sering ngaji nggak pernah ketemu." Bukan nggak ketemu. Oleh Allah ditutup orang-orang yang tidak mau tahu Allah. Sehingga pada saat kamu baca kitab Quran, ditiup angin pada saat kamu sedang tidak sadar. Sampai betul nih Pak, ini Abah nggak main-main. Saya tuh berapa kali khotam tafsir Quran. Tapi ayat-ayat yang Abah baca itu kayaknya nggak pernah ketemu saya. Tapi begitu saya kasih tahu, Masya Allah ada. Kok nggak pernah saya lihat ayat ini? Karena kamu tidak mau lihat Allah. Allah pun tidak mau lihat kamu. Hal yang besar saja seperti Alif Lam Mim kamu nggak mau mengkaji. Sampai mengatakan itu adalah kalimat mutasyabihat, nggak usah dibahas. Nah itulah. Ya sahabat. Jadi cara menghilangkan diri banyak. Kalau kita dari fi'il kembalikan kepada asma. Asma kita sebenarnya tubuhku fi'il Allah. Ini cara mengembalikan kepada kosong. Akhirnya juga kita bisa pandang semuanya. Begitu. Sebenarnya tubuhku adalah fi'il Allah. Tapi gerak badanku karena asma Allah hati. Hatiku lah yang menggerakkan tubuhku.
Coba sekalian sadari, mau pergi kemana, mau ngelakukan apa, pasti hati yang nyuruh kamu ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah disinilah bahayanya di alam dunia ini manusia tidak ada, tetapi oleh Allah diberikan seolah ada. Nah inilah, disinilah ujiannya. Ya makanya tadi summa radadnahu asfala safilin itu untuk menguji. Tadi dengan wujud. Begitu diuji dengan wujud, yang ada itu kamu atau aku, kata Allah. Dirimu yang palsu atau diri asli, diri sejatimu. Nah itu. Tapi manusia di alam dunia ini malah sebaliknya mentuhankan makhluk. Dia ada, makhluk ini ada. Nah ini persoalan. Ini persoalan. Ya. Jadi kita mentuhankan uang, mentuhankan jabatan, walaupun bilangnya nggak bisa, saya nggak mentuhan Tuhan ya guys. Dalam prakteknya, kenyataannya, di otaknya, di hatinya hanya makhluk, utang-hutang. Kata si utang itu, utang-hutang lain Allah. Maka tidak akan hilang hutang selama nggak dipandang sebagai Nur Muhammad. Ya, nah, ini persoalan manusia. Bagaimana mungkin segala sesuatu yang tidak ada dianggap ada, sehingga Allah yang ada hilanglah, tidak menolongmu. Karena kau pandang. Tadi bisa dengan ketaatan, bisa dengan hutang, bisa dengan masalah baik, dengan masalah buruk. Nah inilah khairihi wa syarihi, Allah mengujimu. Dan jangan pernah ujianmu dilepaskan pada orang lain. Kan Allah sedang menguji kamu. Mana ada kamu ujian di sekolah, saya titip kalian tetangga, kamu ikut ujian dah. Saya nggak mau ikut ujian. Ya kan tolong kayak begitu. Inilah kehidupan ini, setiap manusia harus bertanggung jawab kepada wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Apa yang sudah dicatatkan sendiri. Karena setiap orang harus membebaskan dirinya sendiri oleh dirinya sendiri. Itulah kenapa dalam kehidupan sahabat Allah ajarkan. Kenapa ayam itu ada kacing calang? Ayam yang tidak menetas itu disebut kacing calang di Sunda. Karena akibat apa? Satu, diketrok oleh induknya di luar. Maka semua guru ruhani jangan merasa. Nabi Muhammad saja ditegur oleh Allah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Ini guru ruhani kadang-kadang suka malah beli dari Nabi Muhammad sendiri. Nah gitu kan tadi. Inilah akhirnya banyak manusia Islam kacing calang. Karena menyandarkan bahwa seolah-olah gurunya itu adalah, nah ini juga salah. Bagaimana memandang gurumu, mursyidmu, bagaimana memandang Muhammad tadi, hilangkan dirinya, hilangkan pertama dirinya, hilangkan gurunya juga. Tadi semua. Kemudian Nabi Muhammad, hilangkan Nabi Muhammad itu, karena dia juga makhluk. Ingat, leburkan pada Nur Muhammad, hilangkan juga Nur Muhammad, karena dia ada berasal dari Nurullah. Barulah roji'una kepada Nurullah, asal dari Allah, kembali pada Allah itu begitu. Ya. Karena semuanya kita berasal dari Allah. Kalau mau diabah susun tadi, kita dari ibu, ibu dari nenek, nenek dari bau, bau dari buyut, buyut dari jangawareng, jangawareng dari udeg-udeg, udeg-udeg dari kakait siwur, kakait siwur dari ibunya, dari ibunya, dari ibunya, dari ibunya, dari Hawa, Hawa dari Adam, Adam dari Nur Muhammad. Tuh. Maka juga salah satu cara mengembalikan bagaimana menghilangkan diri dan semua dua diri, pandang semuanya sebagai Nur Muhammad. Pada segala jirim ini ada johar pirid. Ada johar, pada segala yang nampak ini ada johar pirid. Maka pandanglah semuanya sebagai johar pirid. Kembalikan. Yaitu. Maka hilanglah makhluk ini dengan diri kita. Jadi kita bukan tidak boleh punya harta. Nabi Sulaiman punya harta. Hada min fadli Rabbi. Nabi Sulaiman selamat dengan harta. Ini celaka dengan tidak punya harta. Dan ingat, sudah dihitam oleh Nabi sendiri, oleh Al-Quran sendiri, bahwa yang selamat itu hanya sedikit. Tadi, apa kata Allah? Walakad, Allah menggunakan litahqiq, sudah menjamin yang banyak itu celaka. Itu Quran. Ya, kenapa celakanya? Karena tadi tidak mampu menghilangkan wujud diri. Walakad darokna li jahannama kasir. Itu Allah berfirman. Tapi Allah menyebutnya ins, di situ bukan insan, bukan nas, bukan. Maka juga orang sekarang juga baca tafsir, mana bedakan in, basarun, nas, udah beda-beda ngomonginnya. Kapan Allah bicara basarun? Kapan Allah bicara ins? Kapan bicara Allah? Qul a'udzu birabbin nas. Ya ayyuhal insan. Nah, itu juga harus dibedakan.
Ini nafsirkan Quran lempeng aja semuanya. Tadi tafsir Mulkiyah, Malakutiyah, Jabarutiyah dianggap lempeng semuanya. Setiap huruf dianggap lempeng semuanya. Ngomong surga tanpa membuat perumpamaan, akhirnya jadi mutajilah. Akhirnya sekarang ini orang Islam ini nggak sadar jadi mutajilah. Ada lagi yang jadi Jabariyah, ada lagi mutajilah, ada lagi ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli sunnah wal firqah. Tetap saja dunia Allah. Itu juga sama. Makanya kenapa kata Abah juga, Yahudi disebutkan oleh Nabi dari 70 golongan menjadi 71 golongan. Nasrani menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar ila wahidah. Kemudian kata Nabi juga, Nasrani menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Islam menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Siapa yang satu itu? Tadi. Yang annama ilahukum ilahu wahid. Yang mentauhidkan Allah dari Yahudi. Yang mentauhidkan Allah dari Nasrani. Yang mentauhidkan Allah dari Islam. Dari semua. Yang kembali pada Allah, yang bukan mentuhankan manusia, mentuhankan makhluk. Maka disinilah banyak cara menghilangkan diri sebetulnya. Man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqa. Nah, bagaimana cara memfanakan diri? Ya tadi, sebenarnya tubuhku fil Allah. Berarti apa? Setiap gerak yang dilakukan oleh tubuh ini dalam sholatmu, maka tadi sungguh bodoh orang yang melakukan sholat mencari dunia. Sholat duha cari dunia. Sholat tahajud ingin maqamah mahmudah. Maqamah mahmudah itu Allah. Tadi sidrah al-muntaha wa ana ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya akulah rabbika Tuhanmu yang penghujung tadi semua. Maka itulah sidrah al-muntaha, kesadaran yang paling memuncak. Ya kesadaran Allah. Kesadaran menghadirkan Allah. Kesadaran menghadirkan wujud Allah, kenyataan Allah. Jadi bukan kesadaran menyatakan wujud diri. Nah inilah yang manusia sekarang ini. Kata Allah sendiri, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha, karena dia dalam hatinya mati. Cirinya orang hatinya mati melakukan sesuatu untuk makhluk. Yang dipandangnya hanya makhluk. Yang dicarinya hanya makhluk. Ditakutinya hanya makhluk. Diuji oleh Allah anaknya saja. Diuji oleh Allah hartanya saja. Udah kelimpungan. Nah inilah persoalan. Karena manusia tidak menyadari dari Allah. Padahal kalau kamu tidak ada, coba. Adakah sesuatu yang membuat masalah pada tidak ada? Tidak ada. Kalau kamu kosong ya tidak ada masalah. Tadi sebagaimana air terombang-ambing di botol aqua, masalah bagi dia. Pada saat dia sementara dia ingin menyatu dengan air yang ada di lautan itu, dia ada di botol. Nah itulah yang menjadi masalah. Wujud diri. Maka dari awal kita harus pahami sesungguhnya dalam drama Allah tidak ada yang lain. Kana Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu hanya ada sendiri, sekarang pun begitu sendiri. Dialah sutradaranya, dialah dalangnya. Maka satu peti yang dibawa oleh Asep Sunandar Sunaria itu semuanya. Satu peti itu adalah tiada gerak kecuali gerak Allah. Kecuali gerak dalang. Satu peti itu tiada kalam kecuali kalam dalang. Tiada satupun dari satu peti itu satu nama kecuali pada nama dalang. Cuma kenapa dibedakan namanya ganti-ganti? Karena supaya nggak bingung. Demikian pula Allah pun menciptakan makhluk dikasih nama. Makanya inilah nama. Dan nama tidak boleh disembah. Allah pun nama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Berarti kalau kamu menyembah nama, apa artinya? Datang berobat ke dokter Samsudin. Kamu berikan namanya dokter Samsudin. Yang menyembuhkan bukan dokter Samsudin. Itu hanya nama dokter Samsudin. Maka manusia terjebak dengan nama. Ya. Tadi, kamu ingin kenyang dengan nasi, tapi tulisan nasi itu bukan nasi. Maka selama tidak wujud, tidak ada zatnya, ya tidak akan ada tulisan nasi. Apa artinya tulisan nasi?
Kamu sebutkan berapa kali pun dia tidak akan mengenyangkanmu. Tulisan air bukan air. Tidak akan hilang haus kamu dengan tulisan air. Tulisan api bukan api. Maka ditulis tulisan api, API. Kamu kantongin, tidak membakar kantongmu karena dia tulisan nama. Tapi coba kamu ketemu dengan zat api. Jangankan kamu tulis. Inilah perlunya mengenali Allah kembali kepada sang wujud. Demikian pula nama Allah. Alif lam apa arti mim ha mim dal itu Muhammad itu? Kalau hanya cuma di bibir saja, tidak menemukan orangnya. Dan orangnya adalah pada dirimu juga. Dan Allahnya juga pada dirimu juga. Semuanya ada pada dirimu. Bahkan dari Merkuriusnya, mataharinya ada pada dirimu. Merkuriusnya pada dirimu. Buminya pada dirimu. Marsnya pada dirimu. Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Galaksi Bima Saktinya ada pada dirimu. Galaksi apa Skyway-nya ada pada dirimu. Galaksi Blue apa namanya itu yang tak terhingga. Semuanya. Inilah keajaiban kita manusia. Kecil tapi besar. Di kolbu lah segalanya. Itulah kenapa Allah membuat aras di kolbumu. Qalbul mu'min baitullah. Itulah rumah Allah yang sejati. Dirimu itu. Sementara orang sekarang sudah dibelokkan oleh Dionis itu. Dia ibadah kayak Allah. Ramaikan masjid. Tapi tetap saja. Tidak menimbulkan kebahagiaan. Tanha tidak ada. Pasha tidak ada. Masih tetap munkar. Masih tetap tanha. Masih tetap pasha. Itu. Karena dia tidak mengerti apa itu sholat. Apa itu dzikir. Ya. Siapa yang sholat, siapa yang dzikir. Bersyatailah sudah banyak mengingatkan ulama dulu itu udah cerdas-cerdas Pak. Makanya, kana Allah wala syai'a ma huwa ana ala mahlikan, dahulu Allah sendiri, sekarang pun Allah sendiri. Karena kehidupan ini dramanya Asep Sunandar. Kan tadi. Dulu Pak Asep Sunandar tuh kalau mau ke daerah sini suka mampir ke tempat saya. Dia bilang, Kang Haji, itu kemana itu apa namanya kerajaan wayangmu? Oh, kan saya pangeran aja. Saya Tuhannya katanya. Dia akan gerak, tenang aja. Cepot tidak akan berantem di situ. Arjuna tidak akan berantem dengan si apa nama Rahwana. Oh saya dalangnya kok. Gitu kan tadi semua. Nah, iya. Nah inilah. Sebetulnya Tuhan membuat sinopsis. Membuat pelajaran pada kita. Ada sebenar-benarnya. Siapa dalangnya itu. Dan kita harus mengerti siapa dalang itu. Pada saat kamu ada dalang ada. Coba bayangkan. Asep Sunandar sedang mainin si Cepot. Tahu-tahu Cepot ngomong sendiri. Itu kan pasti dibantingin sama Asep Sunandar. Ya pahami itu. Kalau kamu wujud, Allah wujud. Di sini persoalan. Maka kenapa? Karena Nabi udah nggak pernah dianggap Nabi Muhammadnya. Padahal dari Nabi awal sampai akhir tadi semua. Abdullu ma'qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itulah misi la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Tiada yang lain selain Allah. Termasuk dirimu. Kalau kamu ada, berarti kamu celaka berhadapan dengan dia. Kalau Allah itu Mike Tyson. Kalau kamu harus tinju lawan Mike Tyson. Malah mungkin kamu menang. Gerak kayak apapun kamu lakukan. Tanpa kamu tidak bersama Allah. Mustahil kamu bisa melakukan. Karena segalanya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sebagai dirimu. Tapi kalau kamu sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dan Allah mengatakan, Inna rabbaka hadza binnas. Dan Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Al-insanu syiri, wa syiri sifati, wa sifati la ghairi. Kata Allah, kamu itu ke aku loh. Berarti aku itu kamu loh. Kamu itu aku loh. Anak, engkau. Itu baru, makanya masih syirik, munajat. Ada mukhatab, ada aku, ada engkau. La ilaha illa anta. Kalau udah ngomong anta, itu pasti depan. Kalau ilallah, nggak tahu di mana. La ilaha illa huwa. Dia, tapi dia juga tidak tahu di mana. Kalau la ilaha illallah nggak belum jelas yang Tuhan kan. Maka tadi, kalau manusia itu juga bisa menghilangkan lewat cara begini. Kita ini kan materi. Sadari sebenarnya materi itu tidak ada. Sekarang Abah ngomong fisika. Semua ini materi ada partikel. Hanyalah merupakan elektron, proton merupakan atom-atom yang sebetulnya yang disebut sekarang kuok. Ya.
Karena sekarang elektron itu, atom itu sudah dipecah. Atom menjadi proton, elektron, neutron, terus dipecah-pecah. Jadi boson. Boson jadi quark. Unsur terkecil sekarang ditemukan manusia disebut quark. Itulah yang hakikat ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itu unsur tadi semua. Ya, unsur quark. Maka berarti kalau begitu cara menghilangkannya bagaimana? Tadi. Karena kita adalah materi dan materi itu berasal dari energi. Ingat, materi itu adalah energi yang memadat. Dan energi itu apa? Energi itu adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah Allah. Tajalli dari Allah. Yang disebut Nur Muhammad. Nah tadi, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Semuanya hanya khobar mubtada. Maka disitulah Allah berkisah tentang dirinya dan Nur Muhammad sebagai khobar mubtada. Masalu nurihi kamiskat. Tuh. Pada diri kita itu khusus tempat semayamnya Allah itu. Masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahaya itu adalah jantungmu itulah. Ada di jantungmu. Di kolbumu. Yang nanti pada saat Idul Fitri digelambangkan dengan ketupat. Nah para mereka yang sudah ma'rifat pada Allah. Sampai kenapa? Dibungkus dengan janur kuning. Ja'a nur. Ja'a nur. Dia telah datang cahaya. Man dakhala nur kana amina. Tuh, man dakhala apa namanya? Kana amina. Siapa yang telah masuk ke dalamnya, ke rumah Allah. Man dakhalahu hu di situ pada siapa yang telah masuk ke dalam rumah Allah. Rumah Allah tidak di Madinah, tidak di Mekah, tidak di Baitul Ma'mur, tidak di Masjidil Aqsa. Rumah Allah dirimu sendiri. Maka orang yang sudah mengikis dirinya sebenarnya tubuhku fi'ilnya, kembalikan pada asma. Hatiku asma Allah. Kemudian ruhku adalah sifat Allah. Dan sirku adalah zat Allah. Jangan ragu-ragu. Kau sudah bertemu dengan zatnya, baru dia. Maka dia bisa mengingat dirinya. Maka selama kamu adalah kamu baru nyebut namanya di hatimu. Baru nyebut nama, balik lagi nama. Dan nama itu dengan hati. Allahu, Allahu. Kayak orang torikot. Tapi nggak ngerti. Allahu, Allahu. Tetap aja dia yang ada. Tadi semua. Ini kegoblogan yang luar biasa. Maaf ya. Buat apa kau sebut-sebut kalau kau nggak lanjutkan perjalanan? Tadi semua. Malah berhenti di rest area. Gurumu luar biasa. Karena bagi Abah saya punya guru yang luar biasa. Dan ternyata keluar biasaan beliau tajalli pada kita. Ya. Tapi yang hanya manakibnya saja ungkleg-ungklegan. Tapi khotaman tiap minggu. Tapi tetap aja kelimpungan. Jahil urusan ilmu. Jahil urusan harta. Akhirnya syirik pada guru mursyidnya. Nah inilah. Nggak ada bedanya. Nggak ada kanan. Tadi semua nanti. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Bagaimana? Jadi kita ini makhluk materi. Materi itu tidak ada. Ingat itu. Silakan kamu belajar fisik. Makanya sekolah. Kalau sekarang ini eranya sekolah. Ini eranya ilmu pengetahuan. Ilmunya lemah ilmiah. Karena Allah itu ilmiah. Itulah kenapa kata Allah mengatakan. Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhonna. Dulu orang itu segala sesuatu disangka dengan don. Tapi kata Allah adalah inna dhonna la yubni minal haqqi syai'a. Dan sangkaanmu itu tidak akan guna sedikit pun. Akhirnya manusia salah menyangka. Jadilah kayak di Indonesia ada hantu itu gara-gara sangkaan yang salah. Kenapa? Karena kamu tuh hebat. Kamu sangka bahwa ada hantu itu pocong buyur. Muncullah dia itu. Itu kamu yang mencipta. Kenapa? Karena kamu Tuhan. Menciptakan segala ketakutan. Kamulah yang membuat mencari kamu miskin. Itulah yang kata ana indadoni abdibi. Aku tergantung prasangka kamu. Sementara kamu kalau belum sadar bahwa kamu itu Tuhan. Nah itu. Inna rabbaka atau binas. Kamu akan sering menyangka. Padahal sangkaan kamu itu ajaib. Sehingga manusia itu susah oleh sangkaannya. Ya. Kemarin sore ada datang sini jamaah saya. Nangis. Anaknya udah 4 hari nggak pulang-pulang. Nah itu kan tadi. Sama kayak kisah Tuan Abdul Qadir. Anaknya tenggelam di laut. Gitu. Datang sini nangis. Saya bilang kenapa nangis?
Kamu pulang, anakmu udah ada di rumah. Tahu-tahu udah maghrib nongol lagi dia kerja bakti di sini sampai jam 12 malam. Ketawa-ketawa. Iya. Inilah orang sekarang. Sedikit ujian saja dari Tuhan sudah panik. Tadi itu orang yang nggak jelas. Bayangkan itu sudah ahli dikir di sini itu. Walaupun agak malas dikirnya. Riadohnya malas, apa-apanya malas. Baru diuji anaknya ditahan oleh Allah 4 hari, udah kelimpungan. Kata Allah, masih letik ya, masih kecil loh tadi semua ya. Nah disinilah sahabat persoalan pada kita. Cara menghilangkan. Jadi cara menghilangkan diri apa? Ulang saja dari awal. Bisa lihat sebagai tubuh kita sebagai fiilnya. Kembalikan hati kita asmanya. Karena tiada gerak tubuh ini kecuali dari asma, dari hati. Tapi hati tidak akan gerak kecuali oleh ruh. Tadi oleh sifatnya. Nah, tidak gerak ada sifat kecuali oleh dia zatnya, zat Allah yang ada pada diri kita. Jadi pemuharik pertamanya adalah yang di dalam itu. Tadi terus kedua masuk ke dalam. Muncullah ini tadi semua ya. Tadi semua. Artinya bahwa maka kata Abah di awal tadi bahwa kita ini sedang live bersama Allah. Mana Abah Setu? Abah Setu bukan ini yang nampak ini yang pakai peci kacamata. Itu bukan Abah Setu. Abah Setu nih yang lagi ngomong. Abah Setu nih yang lagi ngomong, yang lagi melihat, yang lagi mendengar. Pada saat Abah Setu udah pergi, ini yang tubuh ini masih ada matanya, telinganya, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa lagi melangkah, karena sudah nggak ada kudrat irodatnya. Jadi manusia ketipu dengan yang cangkang ini. Inilah yang merasa miskin, inilah yang merasa punya hutang, inilah punya masalah pengen nempeleng saya orang-orang kayak begitu. Persoalan dibikinnya sendiri. Tadi semua ingin persoalan yang diselesaikan orang lain. Tadi semua lu. Makanya akhirnya kita lagu. Kau makan nangkanya, aku makan getahnya. Apalagi guru kayak Abah, ini tiap hari makan getah terus. Karena nggak ada yang datang ke sini itu yang makmur, yang susah, yang punya hutang, yang punya masalah, yang hampir bunuh diri. Yang anaknya mau dibui. Tapi Abah udah senyum aja, udah tahu. Karena Abah adalah dokter, gitu. Cuma kalau dokter masih mending ada pembayaran. Ini mah nggak ada. Karena murid-murid Abah yang sudah jaya, udah nggak nongol. Dan memang oleh Abah disuruh, kalau kamu sudah sukses, nggak usah nongol lagi sini. Bahagia hidupmu, dohirmu, batinmu, udah nggak usah nongol lagi. Nanti jadi syirik adanya Abah. Nah, gitu kan tadi semua ya. Jadi itu ya sahabat. Jadi yang kedua cara menghilangkan Allah secara fisika tadi. Sebenar-benarnya kita ini materi dan materi itu adalah tidak ada. Yang ada energi. Energi yang memadat jadi materi. Coba kalian mau belajar ilmu kimia apapun fisika, maka tubuh ini tentang fisika, ruhmu tentang kimia. Hanya reaksi kimia. Ya, maka kenapa dalam tubuh kita ini, maka usum alami kan natrium dan klorida, natrium Na2Cl, KCl, kalium klorida, K dan Cl, satu positif, satu negatif. Ya, kemudian juga seluruh apa yang ada di dapur tadi semua punya rumus melika, gula C22H, 22O, 22. Kemudian semua juga. Air H2O, 1 hidrogen, 2 oksigen. H2 hidrogen, 1 oksigen. Maka alam ini bisa bernapas adalah karena O2. Karena kalau O saja, ini bahaya. Tapi O2. Ya. Maka tadi semua O2. Kemudian yang melindungi alam ini O3, ozon. Oh, tadi semua. Maka di dalam tubuh kita berlaku juga 4 lapis alam. Ionosfer, mesosfer, stratosfer, sampai atmosfer bumi. Benda itu masih ke bawah. Nah, kenapa manusia itu tidak bisa menghilangkan diri? Karena tertarik lagi ke bumi oleh jasadnya ini. Karena jasadnya lah yang menahan dia. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang kecuali wujudmu sendiri. Maka manusia itu seperti kayak naikkan protosan 17 Agustus naik prosotan, naik turun lagi,
Padahal hadiahnya udah kelihatan. Naik, prosot, turun lagi. Ini sama. Kenapa? Karena matamu fokus kepada itu yang digantung di atas itu. Dan itunya makhluk, bukan Allah. Padahal coba kalau seandainya kalian dilihat itu Allah. Nggak ada tuh licin itu tadi itu. Nggak ada tuh yang namanya oli. Yang di situ nggak ada. Kamu fokusnya pada oli, tapi terbayang yang di atas. Tadi semua. Itu tadi semua. Ya. Inilah Allah buat perumpamaan banyak. Makanya segalanya dibuat oleh Allah perumpamaan. Cuma manusia tidak mampu membaca perumpamaan itu. Malah asik terbawa perumpamaan. Kayak surga perumpamaan. Neraka perumpamaan. Kamu takut dengan neraka. Allahnya nggak pernah kamu takuti sedikit pun. Adakah sesuatu yang lebih mengerikan kecuali yang memiliki, yang menciptakannya? Kalau yang diciptakannya oleh kamu dianggap mengerikan. Apalagi yang menciptakannya. Dia bisa menciptakan yang mengerikan. Bagaimana yang menciptakannya? Ini kan kebodohan. Manusia tidak mampu membaca. Disinilah tauhid sebetulnya. Bagaimana kamu? Kenapa manusia itu merindukan makhluk ini semua? Bagi Abah, kata Abah, hari ini kalau diberikan uang 1 triliun dan mati, Abah pilih mati. Ada silakan. Lagi live ini ya Allah. Kan memang tujuan saya adalah perjalanan kembali padamu. Bukan 1 triliun. Ini dengan sepeda butut aja sudah nggak mau mati. Rumah ngontrak aja nggak mau mati. Udah ngontrak, banyak penyakit, hubungan rumah tangga masalah. Tadi semua rumah tangga jadi neraka. Tadi semua. Akhirnya manusia itu sebetulnya nggak sadar kalian ingin surga, tapi sedang di neraka sebenarnya. Karena surga itu Allah. Kalau satu-satunya tujuan itu sudah balik pada Allah. Tiada yang lebih indah, tiada yang mulia, tiada yang lebih agung. Sampai akbarlah Allah itu. Benarlah sholatmu. Karena sholat itu menyatukan. Pada saat engkau menghilangkan. Dan wudhu itu memisahkan. Memisahkan engkau dari makhluk itu wudhu namanya. Menyatukan engkau dengan Allah, sholat namanya. Walaupun engkau kan begini, ruku sujud, tapi nggak menyatu. Maksiat namanya. Itulah makanya kenapa Allah ingatkan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat itu. Fi salatihim sahun. Kenapa sahun? Sahun alladzina hum yurauna wa yamnauna, karena dia telah berbuat riya. Apa riya itu? Syirik. Karena kamu wujud, Allah wujud, ya. Tadi semua. Nah, itulah ya. Cara menghilangkan diri adalah sebenar-benarnya pada diriku. Maka apapun yang terjadi pada diri ini adalah. Tapi jangan menuduh Allah. Ingat, kamu masih sebagai jiwa. Segala kebaikan dan keburukan itu kamu yang menentukan. Waktu masih di luar. Tadi. Kenapa ada mujahadah? Pertamanya adalah mufatahah. Mufatahah, mujalasah, mujahadah. Lawan dulu dirimu dengan riadoh itu. Walaupun belum ada dampak, lawan saja. Saumkan, ngabeti, ngerowot, dan lain sebagainya. Riyadhah, mandi tobat, mandi kemanusiaan, mandi kemalaikatan. Lawan dulu, karena penghalang kita bukan siapapun, bukan iblis. Karena inilah iblisnya. Inilah Namrudnya kepada Ibrahim. Inilah ikan nun pada Nabi Yunus. Inilah guha pada Ashabul Kahfi. Inilah penjara kepada Yusuf. Inilah kebutaan pada Yakub. Inilah gatalnya kulit karena masih wujudnya diri pada Ayub. Dan Nabi Muhammad pun mengajarkan hijrahkan diri kita. Tapi hijrahnya jangan hijrah kepada makhluk, kepada makhluk. Sampai Syatoilah ingatkan, la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha yashiru wal makanul ladir tahala ilaih wal ladir tahala anhu walakinir hal ilal akwani ila mukawin. Pindahkan dari makhluk pada Allah. Pindahkan dari fana menuju bako. Bagaimana menghilangkan fana tadi? Sebenarnya aku materi. Dan materi tidak ada. Aku berasal dari energi. Balik lagi. Sebenarnya energi juga tidak ada. Sebenarnya energi berasal dari cahaya Nur Muhammad. Dan sebenarnya Nur Muhammad pun sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah cahaya. Itulah tadi kata Allah. Kullu syai'in halikun illa wajahu. Kecuali wajah Allah itulah Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu qadim. Karena Nur Muhammad ya Nurullah.
Tadi semua dohirnya Allah. Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku insan, nama rahasiaku insan, nama rupaku Adam. Di segala apapun inilah disebut Adam. Maka Adam itu bukan sosok manusia sebenarnya. Cuma ini manusia udah tadi gagal dalam menafsirkan. Tidak memahami. Manusia dianggap sosok. Ibrahim aja gitu. Padahal kamu juga Ibrahim. Kamu juga Musa. Kamu juga Muhammad. Kamu juga Isa. Tapi hati-hati. Kita juga Fir'aun. Kita juga Namrud. Kita juga ikan Nun. Yang menelan. Kita juga adalah penyakit gatal pada Ayub sedang terjadi. Gatal melulu. Kafir. Caur neraka. Melaknat si Netanyahu. Apa yang dilakukan Netanyahu? Sama saja kerajaan wayang melaknat si Rahwana. Apa yang bisa gerak Rahwana? Ngomong aja diomongin Dalang. Dalang juga yang ngomong. Yang gerak juga Dalang. Nah disitulah hati-hati kita jadi Rahwana. Karena selama si jiwa kita masih punya dua potensi. Maka tidak boleh mati dalam jiwa. Kita disebut oleh Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena kalau masih jiwa akan merasakan mati. Tapi kalau sudah bukan jiwa ruh, tidak akan lagi menemukan mati. Itulah al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Maka masih jiwa berarti kamu masih. Jadi kalau begitu siapa maksiat? Ya kamu. Tadi semua. Walaupun siapa yang taat? Ya Allah lah di situ. Karena tidak kebaikan boleh sadarkan pada Allah, tapi pada dosa itulah kenapa ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min syai'atin fa min nafsika. Betul. Dosa itu dari dirimu. Engkau yang memilih, walaupun nanti ruh yang nganter saja. Sama kayak listrik. Listrik itu ada setrum, itu adalah ruh. Tapi ada pun lampu dipakai untuk ngaji ataupun gaple, itu terserah kamu, terserah si jiwa. Adapun si lampu ini ada lampunya terang ataupun tidak terang, itu terserah kamu, tergantung si bohlam. Kalau kamu teriak-teriak minta terang, tapi kamu 5 watt, kapasitas ketakwaannya, karena kamu masih ada, belum telanjang, al-imanu uriyanun walibasuhu taqwa, ya gimana teriak-teriak minta terang pada PLN? Sementara pada saat engkau diberikan oleh PLN lebih dari batas kemampuanmu, kamu putus. Itulah sekarang banyak orang memaksakan diri kaya, ujungnya putus, dibui, ini semua, diborong orang. Tadi semua, diborong oleh debt collector. Kan tadi. Kamu ingin terang, malah kamu sebaliknya. Meminta setrum, dipaksakan oleh kamu setrum itu ada. Inilah maka, ya Allah, ya Karim, padahal begitu mudah cara kaya. Tadi semua. Karena bagaimana cara kaya dibuat oleh kamu? Mau bikin PT, bikin perusahaan, kalau bukan perkara yang dibuat oleh Allah. Sia-sia. Sholat aja sia-sia, apalagi usaha. Tapi kalau begitu bah nggak boleh usaha, bukan lagi. Justru kita ini berusaha dengan Allah, maka asbabnya Allah, tajridnya Allah. Sampailah kamu memandang, kan tadi sudah mampu menghilangkan sebenarnya aku materi. Materi itu adalah energi, energi dari cahaya, cahaya itu Nur Muhammad itu Nurullah, hilanglah aku. Berarti apapun yang kau miliki sekarang, walaupun setengah dunia, hada mimpat bi Rabbi. Lihat luani am askur am akfur, kata Sulaiman. Ini hanya hak padol Allah. Dia ada kepadaku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Itu saja sebetulnya. Makanya kalau kalian masih pandang materi adalah materi, udah tadi sampai aki-aki bongkok. Tetap saja. Itulah yang Abah menyaksikan. Kakek-kakek yang suka jualan pisang. Kadang ada kakek-kakek jualan coet tuh. Udah tua. Berapa umurnya ke? 87. Itu kakek masih jualan ini. Berat begini. Ya saya dari pilihan. Padahal batin saya mengatakan, Aki, lu tuh sedang disiksa kubur. Pahami itu. Ya, harusnya sudah asik anteng. Tapi dia malah masih jahil sampai setua itu 87 tahun. Tadi. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita semua tentang bagaimana mengembalikan. Karena tidak dikembalikan, berikhtiar kayak apapun oleh diri kita, sia-sia. Ya. Itulah satu ilah kita, la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah kamu berpindah dari satu makhluk pada makhluk lain. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Harus di jalan Allah, dengan Allah.
tadi semua. Dan juga di situ pengertian lillah bukan lillah, billah, ma'allah, la haula wala quwata illa billah. Seharusnya adalah memang kita tidak ada dari awal. Maka orang yang berhasil menghilangkan mufana, man arafa nafsahu bil adam, faqad arabahu bil wujud. Wujudlah Allah pada dirinya. Jadilah dia Tuhan, malikin nas, ilahin nas. Tuh. Ya Allah, ya Karim, kamulah Tuhan itu yang sebenarnya. Tapi kalau kamu bukan Tuhan, berarti kamu adalah jiwa. Dan jiwa pasti ada dalam keadaan tadi wa nafsi wa masawaha palama fujuroha wa taqwa, dan pasti lebih banyaknya pada fujuroha. Itulah. Maka qad aflaha man zakaha, bersihkan, beruntung orang yang mengembalikan, membersihkan hatinya, kolbunya. Ya, karena ini sentralnya. Tapi sebenarnya beruntunglah orang yang mengembalikan semuanya pada Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mawjudun bihaqil Allah. Maka segalanya sudah jadi halal kepadamu sebenarnya. Itulah baginda Nabi bersabda, nanti di surga pada sampai pada Allah nggak ada lagi yang haram, karena kamulah yang membuat hukum tadi semua. Kata Nabi pada saat sampai sebuah sudah sampai ke laut, tidak ada lagi yang najis di laut itu, bangkainya juga halal tuh. Maka disitulah kamu akan dikawinkan oleh Allah dengan bidadari. Makanya pankihu masna itu pangkat dua, wasulasa. Kan tadi bukan salis, wasulasa berarti pangkat tiga. Waruba bukan arba, waruba berarti 4 pangkat 4. Itulah kata Nabi akan mendapatkan bidadari 70, pelayannya 70, setiap pelayan 70 dayang-dayang, setiap dayang-dayang 70 pelayan, setiap pelayan 7, terus begitu. Karena tadi dikawinkan masna wasulasa waruba, 2 pangkat ditambah, karena di situ wawunya wawu jumlah atopnya, ditambah 3 kali 3 tadi semua. Ya Allah ya Karim, karena sudah tidak ada lagi, kamulah yang kamu sudah sampai pada Tuhan itu sendiri. Maka kul a'udzu birabbin nas adalah penghujung perjalananmu, malikin nas, kamu jadi raja manusia, ilahin nas, bahkan kamu sesembahan manusia, karena kamu sudah menjadi kamu yang sejati, bukan kamu lagi yang menghidupkan orang mati. Kum biidni, bangun kamu atas izinku tuh.